Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widanula Antika. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang anger management sebagai tugas UAS dari mata kuliah Estetika Humanisme. Kita semua pasti tahu kan apa itu kemarahan, dan kita pasti pernah merasakannya, entah itu sebagai gangguan sesaat atau sebagai kemarahan yang meluap-luap. Kemarahan adalah emosi manusia yang sepenuhnya normal, biasanya sehat, tetapi ketika hal itu lepas kendali dan berubah menjadi destruktif, hal ini dapat menimbulkan masalah-masalah dalam tempat kerja, hubungan pribadi, dan dalam kualitas hidup secara keseluruhan. Marah seringkali menjadi senjata bagi semua makhluk untuk mempertahankan hidupnya melalui cara atau mekanisme yang paling alami, yaitu menyerang makhluk lain yang menjadi pengganggu atau pengancamnya. Sebagaimana diketahui, marah yang tidak terkontrol bisa sangat membahayakan baik bagi diri sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk lain adalah dikaruniai otak untuk berpikir dan mengkontrol dirinya. Walaupun marah juga dihasilkan dalam mekanisme otak, namun pengendalian marah juga dilakukan oleh otak. Itulah sebabnya seseorang harus mampu mengendalikan kemarahannya melalui proses pengendalian di dalam otak. Nah, selanjutnya mari kita bahas apa itu kemarahan. Apa sih kemarahan? Kemarahan adalah keadaan emosional yang bervariasi dalam intensitas dari iritasi ringan hingga kemarahan yang intens. Nah, adapun menurut Charles Pilberger, PhD, seorang psikolog yang berspesialisasi dalam studi tentang kemarahan. Katanya, seperti emosi lainnya, ia disertai dengan perubahan fisiologis dan biologis. Ketika kita marah, detak jantung dan tekanan darah kita naik, begitu pula kadar hormon energi, adrenalin, dan noradrenalin kita. Selanjutnya ada tipe marah. Di sini terdapat dua tipe marah, yaitu implisit dan eksplisit. Nah, implisit atau kemarahan dalam yaitu kemarahan yang diarahkan ke dalam diri sendiri yang menyebabkan depresi dan kebencian yang tertahan. Sedangkan eksplisit adalah kemarahan yang diarahkan pada orang atau hal-hal lain yang merupakan ekspresi dari perasaan benci dan permusuhan itu sendiri. Selanjutnya ada expressing anger atau mengekspresikan kemarahan. Di sini ada 7 cara mengekspresikan kemarahan. Yang pertama ada repression atau mengalami perasaan marah tetapi segera melupakannya. Yang kedua ada displacement, yaitu memiliki perasaan marah terhadap seseorang atau benda yang sebenarnya nggak ada atau semu. Yang ketiga ada controlling atau menahan dan mengendalikan secara emosional amarah yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada suppression, yaitu mengalami perasaan marah tetapi dipendam. Selanjutnya ada quiet crying, adalah penekanan perasaan marah dengan tanpa proses verbal atau fisik. Selanjutnya ada assertive confrontation, suatu respon langsung yang tegas terhadap sesuatu yang membuatnya marah. Nah, yang terakhir ada overreaction, yaitu merusak atau menyakiti secara fisik sesuatu yang bukan sasaran amarahnya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada faktor individu. Faktor individu antara lain disebabkan temperamental yang cenderung tampil sebagai individu yang aktif, sulit ditenangkan, sangat sensitif terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan, dan sering menunjukkan mood yang negatif. Selain berkaitan dengan temperamen, munculnya perilaku agresif ini dikarenakan distorsi kognitif. Selanjutnya ada faktor keluarga. Faktor keluarga diantaranya yaitu pola asuh yang diterapkan orang tua serta hubungan antara orang tua dan anak. Pola asuh yang permisif memberikan dampak pada perilaku anak yang mudah marah apabila keinginannya tidak terpenuhi. Nah, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini adalah peran belajar. Ketika individu belajar mengendalikan perilaku marahnya, secara bertahap individu tersebut bisa lebih mudah mengalihkan marah pada hal-hal yang bersifat positif. Tapi sebaliknya,
Bila dibiarkan dengan perilaku marahnya, individu tersebut akan belajar terus-menerus untuk menggunakan kemarahan demi memperoleh keinginan. Selanjutnya ada strategi untuk menahan atau mengendalikan amarah. Yang pertama, relaksasi. Seperti tarik napas dalam atau membaca buku, mengikuti kursus yang dapat mengajari teknik relaksasi seperti yoga dan lain-lain yang dapat digunakan dalam situasi apapun untuk mengontrol amarah dalam diri kita. Strategi yang kedua yaitu mengevaluasi kemarahan kita. Nah, sebelum kita bertindak untuk menenangkan diri, tanyakan pada diri kita, apakah kemarahan kita adalah teman atau musuh? Jika kita menyaksikan hak seseorang dilanggar atau kita berada dalam situasi yang tidak sehat, kemarahan kita mungkin berguna. Strategi yang ketiga yaitu identifikasi pemicu amarahnya. Nah, jika kita terbiasa kehilangan kesabaran, perhatikan hal-hal yang memicu kemarahan, seperti antrian panjang, kemacetan lalu lintas, komentar pedas, atau kelelahan yang berlebihan. Hanyalah beberapa hal yang dapat memperpendek alarm marah kita. Jadi, kita harus aware terhadap identifikasi pemicu yang membuat kita marah. Strategi selanjutnya yaitu bergerak atau get moving. Nah, kemarahan memberi kita aliran energi. Salah satunya cara terbaik untuk memanfaatkan lonjakan tersebut adalah dengan melakukan aktivitas fisik seperti olahraga teratur, yoga, menyibukkan diri dengan aktivitas positif juga dapat membantu perasaan kita menjadi lebih baik. Strategi yang terakhir yaitu ambil waktu istirahat. Nah, beri diri Anda istirahat sejenak pada saat-saat yang cenderung membuat stres. Mungkin saat waktu tenang dapat membantu Anda merasa lebih siap untuk menangani apa yang ada di depan tanpa merasa kesal atau marah. Nah, kenapa sih kita harus bisa mengendalikan amarah kita? Karena tujuan dari manajemen kemarahan adalah untuk mengurangi perasaan emosional kita dan gairah fisiologis yang disebabkan oleh amarah. Walaupun kita tidak dapat menyingkirkan atau menghindari hal-hal atau orang-orang yang membuat kita marah, kita juga tidak dapat mengubahnya, tetapi kita dapat belajar untuk mengendalikan reaksi kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.